Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Dini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar akidah akhlak untuk materi pertemuan pertama, yaitu kalimat thayyibah. Ya. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama kalimat thayyibah subhanallah, yang kedua kalimat thayyibah masya Allah, dan yang ketiga kalimat thayyibah Allahu Akbar. Berikut dengan pengertiannya, kapan waktu pengucapannya, dan apa hikmah kalau kita sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Tahukah kamu apa itu kalimat thayyibah? Kapan kamu harus mengucapkannya dan mengapa kamu harus mengucapkannya? Sebelumnya ada hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berbicara kalimat yang disukai oleh Allah, niscaya Allah akan mengangkat beberapa kali derajatnya di surga. Sementara seorang hamba yang berbicara kalimat yang dibenci oleh Allah, maka niscaya Allah akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa kita itu dianjurkan untuk berbicara kalimat yang baik bagi Allah dan diperingatkan untuk menjauhi kalimat yang buruk dan tidak disukai oleh Allah. Sekarang pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Ucapan yang baik di sini merupakan perkataan yang baik yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah mudah diucapkan dan tentunya bisa menambah keimanan kita. Ya, ada berapa kalimat thayyibah? Contohnya, ada banyak ya kalimat thayyibah. Contohnya di sini masya Allah, subhanallah, dan Allahu Akbar. Oke, kita akan mempelajari kalimat thayyibah yang pertama, yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah subhanallah disebut juga dengan bacaan tasbih. Ya. Dan lafal kalimat subhanallah memiliki arti itu maha suci Allah. Kemudian yang kedua, kapan waktu kita mengucapkan kalimat tasbih? Yang pertama, ketika berzikir setelah sholat 5 waktu. Ya, misalnya anak-anak MI biasa ketika selesai sholat, semuanya pasti tidak lupa untuk berzikir, ya kan? Nah, saat berzikir, lafal subhanallah itu kita ucapkan sebanyak 33 kali. Jika kita hitung ya, sholat sehari semalam itu ada 5 kali ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan sudah sholat, masih berzikir. Berarti bacaan subhanallah dibaca 33 kali 5 kali kita sholat. Itu sudah ada 165 ya. Sudah 165 pahala yang kita terima saat kita berzikir. Dari membaca kalimat subhanallah. Nah, bagaimana jika kita mengucapkan kalimat subhanallah lebih dari itu? Tentunya pahalanya pasti lebih banyak. Kemudian kapan waktu mengucapkannya lagi? Ketika melihat ciptaan Allah yang begitu indah. Misalnya apa? Ketika kalian pergi ke pantai, melihat lautan yang biru luas. Nah,
Sungguh, kamu sering kan main ke sana? Nah, selain itu, ketika melihat hamparan sawah yang menghijau di bawah pegunungan yang sangat tinggi, nah, itu adalah contoh ciptaan Allah yang begitu indahnya. Kemudian contoh yang ketiga, ketika melihat kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa itu misalnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Karena hal itu mustahil terjadi tanpa kuasa dari Allah. Kemudian hikmahnya sekarang. Apa hikmah kita mengucapkan kalimat subhanallah? Yang pertama, kita mendapatkan pahala dari Allah. Tadi kita sudah menghitung kan, ketika kita berzikir, sudah berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, berarti ketika kita membaca subhanallah, berarti pahala akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua, membuat kita semakin dekat dan dicintai oleh Allah. Yang ketiga, membuat iman kita semakin tebal. Kemudian hikmah yang keempat, yang terakhir, ini ya, kita bisa terhindar dari perbuatan syirik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat thayyibah Masya Allah ya. Masya Allah ini artinya, kalimat thayyibah Masya Allah ya, apanya adalah Masya Allah, artinya inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kalimat thayyibah Masya Allah disebut juga dengan kalimat istinsya. Nah, sekarang kapan kita mengucapkan kalimat Masya Allah? Yang pertama, misalnya ketika kalian melihat bangunan yang indah. Kemudian yang kedua, ketika memasuki sebuah kebun yang cantik, penuh dengan bunga di sana, penuh ada kupu-kupu berterbangan di situ. Nah, kita bisa mengucapkan kalimat Masya Allah. Kemudian ketiga, melihat pemandangan yang indah. Yang keempat, melihat sebuah prestasi yang membanggakan. Yang kelima, melihat fisik yang sangat kuat. Nah, apa hikmah mengucapkannya? Mengucapkan kalimat Masya Allah. Yang pertama, mengingatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menambah keimanan. Iman kita akan semakin kuat jika kita sering mengucapkan kalimat Masya Allah. Yang ketiga, bisa menambah pahala. Yang keempat, dengan mengucapkan kalimat Masya Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kemudian berikutnya, dengan mengucapkan Masya Allah, kita mengakui keagungan ciptaan Allah. Dan yang terakhir, bisa memunculkan rasa ikhlas pada diri sendiri. Kemudian kita akan mempelajari kalimat thayyibah yang ketiga. Nah, kalimat thayyibah yang ketiga ini sering kita dengarkan saat iqomat dan azan. Nah, jika setelah selesai ya, kalimat thayyibah yang kita dengarkan ya, yang sering kita dengarkan saat iqomah dan azan, yaitu kalimat thayyibah yang berupa Allahu Akbar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar disebut juga kalimat takbir atau zikrullah, yang artinya Allahu Akbar artinya Allah Maha besar. Kemudian, kapan waktu mengucapkannya? Yang pertama, ketika mengumandangkan azan dan iqomat. Nah, sekarang coba kita berpikir ya. Ketika kita mengucapkan azan, di sana kita mengucapkan 6 kali lafal
Allahu Akbar. Sehingga dalam 5 waktu kita kalikan 6, ya, kita kalikan 6, ada berapa? Jadi 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dikalikan 6 kali lafal takbir. Itu sudah ada 30. Sudah 30 pahala yang kita dapatkan. Kemudian ketika iqomah ada 4 kali lafal takbir. Jika dikalikan 5 waktu sholat, ya, berarti 5 kali 4 itu sudah 20 lafal takbir yang kita ucapkan. Kemudian ketika melaksanakan sholat, jika kita sholat, ya, sholat itu kalau dihitung sehari semalam itu ada 17 rakaat. Ada 6 kali takbir, berarti 6 kali 17 rakaat. Ada 102 kali kalimat takbir yang kita ucapkan. Berarti ada 102 pahala yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu kita harus terbiasa mengucapkan Allahu Akbar, biar pahala kita semakin banyak. Kemudian yang keempat, ketika zikir setelah sholat fardu, ya. Kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar ketika melihat sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, apa hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Nah, hikmah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar adalah, ya, yang pertama, kita bisa mengingat Allah. Kita akan sama-sama mengingat Allah dari hati dan pikiran, ya. Hati dan pikiran kita akan selalu ingat pada Allah kalau kita sering mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Terus yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong, ya. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan pahala dengan mengucapkan Allahu Akbar. Semakin sering, maka pahala kita akan semakin banyak. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah berpikir akan ciptaan Allah. Nah, anak-anakku semuanya, oleh karena itu, ya, karena kalimat thayyibah itu bisa mendatangkan pahala kepada kita, ya, kita harus sering dan terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Harus kita biasakan dalam sehari-hari, ya. Jadi jangan dibiasakan mengucapkan kalimat astaga. Terus apalagi sekarang, waduh. Nah, jangan. Kita harus terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengagungkan kebesaran Allah, sehingga kita merasa rendah, bahkan kecil di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya dibanding segala kekuasaan yang Allah miliki. Semua yang kita miliki adalah titipan. Udini rasa sekian sedikit penjelasan mengenai kalimat thayyibah dari Budini untuk pelajaran akidah di pagi hari ini. Sesudah ini Budini akan mengirimkan tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, sekian dari Budini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.